Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dan sama-sama mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada baginda Rasulullah dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau juga kegiatan KSM tingkat kota Palangkaraya, kompetisi sains madrasah alhamdulillah di MTSN 1 Kota Palangkaraya tadi telah dilaksanakan dan bertemu dengan beliau, dan beliau tadi full ya kegiatan offline-nya. Setelah online itu pas kita offline yang ada cuma RA sama MTS, jadi pengawasnya cuma saya sama Pak Rumah yang ikut. Nah, dia tidak bisa jadi satu komunitas kalau di antara 6 orang itu tidak ada. Kalau saya kalau ngomong tuh gini, jadi saya nggak bisa ngomongnya, enggak ya, saya bisa ngomong pelan, cepat ngomongnya, tolong tangkap aja yang baik gitu ya. Nah, jadi kesempatan ini saya syukuri ya, ketemu Bapak Ibu semua di sini. Ayo kita sama-sama mengadakan sekolah ini. Saya akan support, saya akan bantu apa yang bisa saya bantu akan saya bantu, apa yang saya bisa bagikan akan saya bagikan untuk sekolah ini. Jadi untuk tahun tadi Bapak ini apa? Oh, Pak Sili. Jadi saya bukan pengawas sekota Palangkaraya ya. Jadi pengawas madrasah itu ada tingkat RA, MI, MTS, MA. Nah, saya pengawas di tingkat MTS dan MA. Itu ada 2. Ada Pak Amikun misalnya. Nah, Pak Misbah kan di sini ya. Nah, ketika saya dulu Pak Misbah, kami ini waktu. Kalau pengawas kota, penting kali ya, karena banyak sekali. Ketua Dewas Kota kita Pak Kumaidi. Nah, Pak Kumaidi. Kalau yang produksinya Pak Arifah. Jadi kalau untuk tingkat MTS SMA saya ini pun nanti kayak lain itu ada Pak Eko ya, DNI ya. Nah, seperti itu. Ini supaya nanti kalau buat acara nanti tidak bilangkan pengawas kota Palangkaraya, pengawas madrasah, pengawas pembina MTS. Begitu pengawas pembina. Kalau nanti saya koreksi-koreksi jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Kita kan memperbaiki untuk kebaikan kita semua. Jadi kalau misalnya saya ada koreksi, saya kebiasaan gatel kalau ada yang nggak pas, terus saya mulutnya langsung. Biasa ya mama ya. Ya, tapi jangan tersinggung ya. Ini kayak anak-anak saya semua nih. Ya, betul. Anak saya punya cucu, jadi anak-anak saya semua. Itu Pak Iksan menurut saya. BMTS. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini Pak MTS sudah daftar ya Pak ya untuk yang IKM ya, untuk IKM. Tapi tadi saya belum ngobrol dengan Pak, kan belum keluar itunya ya, verifikasinya belum keluar. Yang baru keluar kemarin 5 itu, MTS Anur, Muslim, Islamnya Bu Anur ya. Kemudian Bu Titin, habis itu Pak Farus Amsa ya, Farus Amsa ya, Nanur, satu lagi mana ya yang lupa saya, lupa ya. Nah yang daftar tahun ini itu katanya secepatnya nanti akan keluar Pak, jadi dimintanya untuk juga mulai tahun ini. Ada nggak yang sudah pernah ikut aplikasi pintar? Di aplikasi pintar buat akun di aplikasi pintar tuh, nanti tolong dicatat ya. Aplikasi pintar itu aplikasi yang dibuat oleh Pusdiklat Pusat. Jadi itu untuk mewadahi pintar, saya gitu ya, pintar pemenang. Ya. Itu untuk memfasilitasi guru-guru yang ingin juga diklat seperti guru-guru lain. Kan kalau mereka diklat secara offline itu kan perlu dana ya, perlu dana. Lalu Pusdiklat Pusat saya sih suka seperti ini ya. Karena dulu saya tidak lulus sertifikasi gara-gara nggak diklat. Padahal dulu diklat itu kalau nggak ada teman yang bisa berangkat gitu ya. Jadi poin saya lebih, tapi saya akhirnya harus PLPG dulu. Akhirnya nilai lebih itu jadi percuma gitu. Nah itu nanti pintar itu Bapak Ibu sudah bisa dibuka. Nah itu bikin akun. Nah nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun, ya Bapak udah punya akun belum Pak? Nah nanti kalau udah punya akun, Bapak lihat aja sewaktu-waktu nanti ada di situ muncul.
ada diklat ini gitu. Nanti dikasih tahu. Nah, begitu kita pengen diklat apa, tinggal pilih. Gitu mau diklat apa? Enak sekali diklatnya. Kenapa enak? Dia kan video pembelajaran. Mau belajarnya kapan aja silakan. Bapak Ibu misalnya mau ngeliat video satu, aduh gak ada waktunya nanti malam. Udah ngantuk, dia berhenti, sambung lagi, gitu. Cuma dia ada rentang waktunya, misalnya seminggu atau 10 hari batasnya. Mau dihabiskan sehari tuh nonton video, oke, silakan. Mau di sehari satu atau saya kemarin 2 hari sebelum 2 hari saya stop. Hari ketiga saya nyambung lagi, hari keempat nyambung. Apa? Nanti setiap sesi itu ada ujiannya. Cuma jawab PG 10 soal, dan itu gampang. Apa gampangnya? Bisa lihat buku, di situ, waktunya apa banget sekali cuma 10. Nah ya. Terus semua apa itu yang mereka semua materi ada di situ di PDF kan. Itu di download sendiri. Nah, nanti ada sertifikatnya dan itu yang mengeluarkan sertifikat Puspita Pusat. Jadi tinggal kita sendiri mau mengembangkan diri gitu. Terus videonya bisa diulang kalau saya lupa ulang aja. Cuma video itu memang nggak bisa diulang di tengah. Dia dari awal tapi per video itu nggak bisa di tengah. Tapi juga ulang di tengah. Misalnya lupa, kita lagi aja. Ini di bawahnya ada materi-materinya safety kedua. Nah itu kesempatan yang diberikan oleh Puspita Pusat untuk guru itu mengembangkan potensinya. Nah, makanya saya kemarin itu ikut itu gitu ya. Kebetulan sekali saya ikut yang IKM itu kemarin ada sampai 4 kayaknya 4 kali. Tapi saya ikutnya yang komunitas. Jadi IKM BK berbasis komunitas. Berbasis komunitas itu maksudnya kita di setting dalam satu, bagus ya kalau di PNAS itu bilangnya guru penggerak, kepala sekolah penggerak kan, bagus punya kita itu satu komunitas. Dalam satu komunitas itu di situ ada WI, ya, ada dosen, ada orang penma, ada pengawas, ada kepala, ada 2 guru agama dengan guru IPA satunya. Nah itu kita dipantau selama 6 bulan untuk penerapan IKM ini di sekolah itu. Jadi dari awal sampai akhir nanti diminta di akhir setelah 6 bulan itu laporannya. Nah, saya kemarin tuh ikut gitu ya. Sayangnya tidak semua guru dan kepala sekolah ikut. Akhirnya kemarin yang kalau dari kita tuh di kelas ada offline-nya setelah online itu. Pas kita offline yang ada cuma RA sama MTS. Jadi pengawasnya cuma saya sama Pak Rumah yang ikut. Nah, dia tidak bisa jadi satu komunitas kalau di antara 6 orang itu tidak ada yang tidak ikut sesi 1 tadi yang di online-nya. Nanti setelah yang di online ikut semua baru, nah ini kita tidak ada yang itu, tidak ada yang MA gitu. Karena ternyata entah itu kepalanya atau gurunya tidak ikut. Sayang banget yang dari Kalsel lengkap dari RA sampai MA itu semua. Setelah sebulan kita ikutkan di Banjarmasin itu jadi bagus. Jadi saya mau gini, ini kan udah mau ikut daftar juga ya. Kita tahun 2024 nanti Bapak Ibu wajib loh. Udah ada lagi tuh K17, semuanya wajib berprogram. Jadi karena saya punya pengalaman di MBK dengan MTSN 1, karena saya waktu bukan pengawas pimpinan TSN 1, tapi karena pengawasan itu cuma saya, akhirnya saya mengaku sama Pak Junikur, saya harus jadi pengawas karena kemarin regulasinya 3 bulan ada yang pindah 6 orang itu, karena akan dipantau selama 6 bulan kan. Pengawas saya bertukar dengan Pak Junikur di pengawas. Nah nanti saya mau pengalaman itu saya bagi ke Bapak Ibu sini ya. Jadi nanti kita sharing untuk tahun ajaran baru ini udah aja yang seperti biasa. Nah Bapak Ibu kan kalau guru ada kewajibannya ya, bukan hanya mengajar, administrasinya juga ada, buat aja dulu seadanya, misalnya untuk beberapa kali pertemuan, ya. Nanti sambil jalan, nanti saya ajarin yang kurikulumnya, ya. Tapi sosialisasi itu wajib Pak. Jadi nanti ada 1 hari kita minta khusus sosialisasi. Apalagi ternyata di sini Bapak Ibu nggak pernah ikut yang aplikasi Pintar, jadi nggak punya bayangan kan ya. Ada atau ada yang sudah paham? Ada. Oh iya. Secara garis besarnya, pertama judulnya beda, gitu ya. Nah kemudian nanti
kalau dulu kita kenalnya KD di kurikulum merdeka namanya CP, gitu kan, CP. Nanti kalau kita kenalnya RPP di kurikulum merdeka namanya modul ajar. Jadi modul ajar itu bukan diktat ya Bapak Ibu ya, itu RPP. Jadi perubahan nama itu satu, tetapi perubahan yang mendasar adalah kita mengubah mindset, ya, mengubah bagaimana kita mengajar menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Masalah ini kan kita ajar aja. Sekarang kita memperhatikan anak ini belajarnya gayanya seperti apa sih? Apakah dia auditori, apakah dia visual, atau dia kinestetis? Makanya nanti ada yang namanya asisten awal. Nanti Pak, awal masuk itu, awal kamu ajar baru, siswa itu dites gaya belajarnya. Jadi kita sudah punya petanya nanti. Ini anak gaya belajar gimana? Makanya nanti ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu sudah biasa di kelas ngajarnya bermacam metode, gampang diferensiasi. Kalau saya itu kan kayak kita ngajar dulu gitu ya. Tapi penekanan di kurikulum beda ya, kurikulum di Kemenak dengan di Diknas. Gimana perbedaannya? Di kurikulum Kemenak itu sangat ditekankan untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman. Semua mapel. Nah, kalau di Diknas itu hanya ada P5, ya, profil pembelajar Pancasila, kan pelajar Pancasila. Kalau di Kemenak ada tambahannya satu lagi, profil pelajar rahmatan lil alamin, PPRK. Jadi P5 dan PPRK. Kalau di Diknas tidak ada. Jadi nanti kalau sosialisasi kita luar Diknas Pak ya. Kemarin pengalaman Bu Titi akan sosialisasi manggilnya Pak. Dia kok orang FMP. Jadi begitu penjelasan tentang P5 nggak nyambung. Karena di Kemenak itu formatnya P5 dan PPRK, pembelajar rahmatan ilmu. Jadi nilai-nilai karakternya ada nilai karakter Islami yang wajib masuk. Kalau di Diknas hanya yang P5 itu aja, hanya ada 6 ya kalau tidak salah. Nanti ada tambahannya kalau di Kemenak, ada ta'adub, ada hubwah gitu ya, ada surah, macam-macam. Itu ada tambahan. Ya itu ya. Jadi ya Bapak sampai ini ya. Nah itu nanti jadi makanya orang yang memang orang Kemenak yang nanti kurungannya itu jangan manggil yang dari Dinas jadi gurunya bingung gitu karena tidak sama. Bedanya tadi satu lagi yang ditekankan oleh Bapak Andi Ramdhani, Pak Dirjen kita, untuk perempuan di madrasah itu harus tadi, jadi wajib nilai-nilai ukhrawi itu masuk. Jadi pokoknya setiap pelajaran itu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Diingatkan, selalu diingatkan. Karena apa tadi? Karena perbaikan karakter itu yang utama. Dan dalam kurban itu tidak ada paksaan ini harus selesai, materi harus selesai enggak. Ketika anak nggak mampu, nggak punya sampai bab, misalnya ada 4 bab, anak cuma mampu 3 bab, ya udah 3 bab aja. CP nanti ya, CP-nya sampai mana? Tapi kalau misalnya CP itu capaian pembelajaran. Kalau misalnya nggak mampu anaknya, ya udah sampai situ aja gitu. Tapi kalau misalnya mampu, boleh. Nah di situ. Dan guru bebasnya nanti mengalur tujuan pembelajarannya gini. Ini kan ada bab, misalnya saya kasih contoh yang agama ya, misalnya bab yang tentang fikih ya. Ini CP ini kan golongan nih, bab-babnya, bab puasa, bab haji, bab dari tauhid dan sebagainya. Jadi kasih judul-judul besarnya aja nih Mas. Nanti guru bebas ngatur, ya. Mau yang mana duluan diajarin, silakan. Jadi kita ngatur. Cuma kalau jadi dalam kurikulum merdeka itu nanti kita tidak mengenal kelas, mengenalnya fase. Nah itu yang harus diapa? Untuk sanawiyah fase D. Kebetulan 3 kelas langsung. Kalau di NI itu ada 3 fase. Fase A, fase B, fase C. A itu kelas 1, kelas 2. B itu kelas 3, 4, C itu 5, 6. Untuk fase D itu khusus sanawiyah 3 level ini, 7, 8, 9. Jadi nanti kita kalau ngomong fase, nggak lagi kelas. Jadi sekarang belum familiar ya. Kayak dulu kan kita kelasnya kelas 1, 2, 3 SMP juga sekarang sudah terbiasa kan 7, 8, 9. Saya belum terbiasa 10, 11, 12 karena ngajar di akhir. Pasti masih bilangnya kelas 1, kelas 2 gitu. Nanti kita akan terbiasa dengan fase, ya. Nah di D itu, jadi CP yang gelondongan itu, Bapak Ibu yang bagi ini diajarkan di kelas berapa? Kelas 7 kah, kelas 8 kah, kelas 9. Makanya nanti misalnya guru fikih kelas 7, 8, 9 itu duduk sama-sama. Ini kita bagi-bagi nih.
ini mau diajarin kelas berapa, mana duluan, misalnya anak gurunya. Kita bisa pertimbangkan misalnya, oh karena kelas 9 itu kan belajarnya sebentar ya. Kalau semester 2 kan biasanya udah jangan banyak-banyak. Jangan banyak ini di kelas 8 misalnya. Tapi lihat juga lagi kemampuan anaknya. Itu pembagian kita. Nanti ngatur materi juga Bapak itu bebas. Kita kalau dulu kan kita ngeliat buku ya. Kalau dulu pasti ngeliat buku, berarti buku pengenal. Babnya sudah tersusun nih, bab 1 toharo, bab 2 haji, padahal belum musim haji, misalnya kan. Nanti Bapak itu bisa pikir sendiri, oh ini kayaknya di bulan ini, udah saya taruh di semester ini, yang kira-kira kalau saya ngajar haji pas musim haji, atau ngajar puasa pas di bulan puasa, kan lebih enak ya, daripada kalau dulu kan suka nggak nyambung kan. Nah harusnya pas, nanti Bapak itu bebas, di situ enaknya kurikulum. Jadi tidak dipastikan, jadi nanti kalau ngajar kurikulum mereka tidak bisa patokannya buku. Buku itu ngambil dari mana-mana, makanya nanti dulu itu bikin modul aja, ada materinya juga gitu. Betul ya. Jadi bisa tuh kita megang buku, dulu kita tergantung dalam buku ya, udah aja ngikutin, nggak lagi sekarang. Di situ beda kurikulum dengan K13. Sebetulnya menurut saya lebih enak kurikulum Merdeka. Jadi ini kan sesuatu yang baru ya. Kita jangan a priori duluan ya, jangan susah ini enggak, itu sama aja, sama cuma istilah-istilahnya. Maka di kurikulum kita diberi kebebasan dulu aja. Jadi kita berbaik sangka dulu aja. Karena saya tanya juga waktu di balai, Pak kira-kira kalau ganti menteri ganti nggak sih gitu ya? Nggak adanya, karena sudah diplot dari pusat di aturan. Oh menterinya siapapun, memang K13 mau diganti menjadi kurikulum Merdeka. Sekarang logikanya gini ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin kan kurikulum itu bertahap sementara kita sudah berubah di zamannya gitu kan ya. Dulu Pak kita kenal IT, sekarang kan harus IT, anak-anak lebih pintar dari kalau saya itu agak gaptek nih ya, anak saya cepat banget bikin apa-apa di HP gitu. Kalau saya dari laptop belum, makanya juga udah lihat gitu kan. Nah, itu kita harus menyesuaikan pada akhirnya, makanya kurikulum itu memang harus berganti. Di nanti IT itu harus dipakai banget, Bapak Ibu harus menguasai IT. Betul ya. Nanti kita harus cepat sama siswa. Ya dulu ngajar ya tua-tua tetap aja harus belajar. Tapi saya nggak mau belajar sama siswa. Dan ini gue nggak paham. Oh kamu bisa bikin sini powerpointnya saya bilang gitu. Ini buat aja ribu. Apa? Jangan mau ya belajar itu dengan siapa? Bahkan dengan siswa kita. Apa? Orang ketemu ilmu itu kan. Dengan siapa aja, jangan melihat orangnya, yang penting kita ilmunya dapat. Anak-anak juga mana dia bangga loh, dia bisa sharing sama ilmunya. Itu juga menunjukkan bahwa kita kan tidak perlu besar hati, harus rendah juga kan sama orang itu kan dihormati karena ilmunya, bukan karena kesian, ya, karena kesian. Jadi dengan siapa aja. Terus Bapak itu juga harus sama teman yang berilmu, bagi-bagi yang pintar, ya, tidak akan merugikan kita kok bagi-bagi ilmu, tidak akan mengurangi enggak, malah tambah pintar, ya. Nah di kurma itu secara garis besar ya, jadi garis besar nanti kurma itu justru memudahkan guru. Cuma mungkin karena kita baru, kita harus belajar dulu, gitu ya. Ini paling susah. Biasa kan ya kita kalau udah di tempat yang nyaman, jalan nyaman, itu bisa dikit kan agak mager gitu kan ya, semangat sedikit itu bisa. Tapi ayo kita semangat karena tahun depan itu wajib. Nah makanya dalam tahun ini walaupun nanti sudah keluar verifikasinya harus menggunakan, tapi karena kita pengajaran Pak ya, kita pelan-pelan ya, nanti pelan-pelan saya bantu Bapak Ibu. Ini apa yang dimaksud dengan TP, apa yang dimaksud dengan TP. Ini juga kebetulan saya dengan Bu Nurul. Jadi guru pamong mahasiswa PPG Pak. Jadi mahasiswa PPG itu sekarang diajarannya tetap formal juga. Jadi saya banyak belajar dari guru. Nah nanti saya sharing ke Bapak Ibu. Ya. Dan dari sering kita membahas itu ketemu lagi ada masalah apa. Nah nanti jadi Bapak Ibu kalau sudah keluar, kalau memang nanti verifikasinya keluar sekarang, Pak kan, memang guru-guru harus membagi CP nanti. Bisa bimbing. Jadi untuk yang PAI itu ngambil dari Kemenang, tapi untuk yang umum ngambil dari itu DP-nya ya. Nanti saya bisa kasih ke PAI. Jika Bapak Ibu ngumpul, satu rumpun,
kita bagi-bagi nih, mau dimateri kayak gitu terus berapa, diatur. Bisa ya? Itu untuk kurmernya. Nanti boleh saya bisa nanti kita dialog, ya. Waktu itu boleh nanya. Nah tadi saya bilang saya tidak meminta sebetulnya tim setting. Saya akan mendampingi, saya bisa sebagai pendamping daripada membina ya. Kecuali ada yang bandel baru saya bina. Kayaknya enggak sih di sini mah baik semua ya Pak ya. Saya kedua baru sepakat saya ini lagi belum muda belumnya ya. Ya itu yang tentang kurikulum merdeka. Nanti boleh tanya juga Bapak Ibu ya kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi saya juga bingung apa sih kurikulum merdeka gitu ya. Alhamdulillah setelah yang dipinta tuh adalah terbuka. Kemudian ada di pelatihan juga alhamdulillah tambah paham gitu ya. Karena kita disuruh bikin kemarin tuh. Dari Pak nanti bikin itu pakai SP kan Pak ya. Kata SP dulu namanya sekarang kurikulum operasional madrasah. Kalau dulu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan KSP. Kurang lebih sih isinya Pak. Kalau sudah bisa kita itu gampang pilih kok. Itu untuk kurma ya. Nah selanjutnya untuk persiapan. Jadi nanti Bapak Ibu buat aja dulu RPP untuk beberapa kali pertemuan. Karena gimana pun kita yang namanya akhir pasti harus punya perencanaan kan ya. Tidak mungkin tidak punya perencanaan. Jadi buat aja nggak usah ikut satu semester, mungkin untuk beberapa kali pertemuan. Nanti sampai keluar verifikasi, langsung kita nanti Pak ke bagian CP. Jadi nanti berubah sudah ini. Karena sekarang verifikasi tidak bisa. Kalau memang mau juga di awal langsung, tapi kan begitu udah mau masuk nih Pak ya. Biarin aja dulu lah kan, santai. Saya masuk bersih santai, saya kan juga guru dulu. Makanya tadi saya bilang kalau saya kritik-kritik ini jangan tersinggung ya. Santai aja, kita tidak ada yang sempurna. Itu saya sendiri tuh kalau ngajar tentu loh gimana gitu ya. Yang penting tuh saya lihat niatnya dulu. Ini guru beneran mau ngajar nggak sih? Apa sekedar guru wajib dia jangan bahasa kita tuh lah. Sekedar menjalankan kewajiban kan atau benar-benar ini dulu. Bapak Ibu, guru itu kan yang di buku dan yang ditiru ya. Yang di buku dan yang ditiru. Jadi kalau kita sebagai guru kita harus bisa menjadi contoh. Itu harus wajib. Itu contoh yang bagus, apalagi anak usia sanawiyah itu sedang mencari jati dirinya ya. Jadi mereka sekarang kritis loh, bisa mengkritik kita loh, ya kan? Belakang kita dia komputer, ya. Ini mereka tuh bukan Bapak Ibu juga ya, udah kayak kawan, tapi tetap di bawah dijaga dong. Sebagai guru di bawah harus ada kawannya. Tapi mereka tidak hormat. Kita berteman, tapi mereka tetap harus tahu batasannya. Ini guru saya, bagaimana saya menghormatinya, gitu kan ya? Tapi ada saatnya kita sama-sama berbagi. Untuk sesama guru tolong menjaga kekompakannya. Kalau kompak sekolahnya nggak bisa maju. Ya, kompak. Kalau ada masalah dimusyawarahkan. Banyak apalagi satu ruangan malah enak Pak. Malah enak satu ruangan kan. Jadi diselesaikan. Kalau punya masalah jangan ditunda. Nanti numpuk-numpuk uang meledak nah. Diselesaikan satu persatu. Ini kan jadi seperti bersaudara ya. Kalau orangnya sedikit, terus satu orang ngumpul terus, begini itu diakrab ya lebih enak. Jadi kalau ada apa-apa, saling membantu aja. Nah, tapi bayar. Jangan berutang. Ada nggak bayar saudara? Berelaan. Tagih karena dia Kalau berelaan. Nah, ya. Jadi kalau ada yang bisa dibantu, gimana dulu? Jaga kekompakan. Terus tadi guru itu harus bisa menjadi contoh. Ya. Guru pidana siapa? Ya. Ya. Jadi kalau orang dulu selalu menganggap bahwa guru akidah yang harusnya anaknya baik, guru enggak. Guru itu semua guru harus punya akhlak. Akidah itu mata pelajaran sama kayak pelajaran lain, ya kan? Kayak matematika aja dulu 6 jam. Akidah itu cuma 2 jam. Bagaimana bisa mengubah jadi manusia yang beriman dan berakhlak? Mungkin lah, ya. Itu hanya ngasih materi sama, tetapi memberi contoh itu semuanya harus ya. Walaupun gurunya muda harus tetap berwibawa, Pak ya. Di kurma itu anak selalu diarahkan. Sebetulnya nggak harus kurma sih, namanya guru harus kita itu tidak hanya sekedar mengajar, mentransfer ilmu juga.
kita harus mendidik anak-anak kita. Mendidik itu apa? Mendidik karakternya. Jadi coba kita ngajar itu sentuh hatinya anak-anak itu ya. Ketika hatinya sudah dekat dengan kita, mereka pasti nurut ya. Kalau ketemu, nggak usah dibuat ketemu gurunya. Jadi guru itu menyenangkan sih, ya menyenangkan. Jadi nanti pas sudah 5 tahun segala ketemu dia udah jadi susah, kita bangga loh. Walaupun dia gak ingat sama kita, ya. Jadi apa ya? Kalau dilihat kan seolah guru kan yang mencetak gubernur, gitu. Kalau nggak ada guru nggak bisa begitu. Kita nggak usah melihat untuk karena jasa saya. Kita seperti itu. Insya Allah ini jadi amal jariah. Pekerjaan paling mulia itu adalah guru. Karena pahalanya terus. Amal jariah. Jadi ngajarlah dengan ikhlas itu ya. Jangan ngajarnya karena wajib jamnya masuk. Nah, begitu anak-anak buang sampah sembarang juga jangan. Hanya yang salah. Walaupun kita bukan wali kelasnya, walaupun kita nggak ngajar di kelasnya, itu yang namanya guru mendidik. Nah, ada anak salah, dibetulkan. Walaupun kita bukan wali kelasnya. Saya sangat berharap nanti ini padahal libur ya, tapi diundang bapak-bapaknya pada hadir luar biasa ya. Bisa menjaga kekompakan. Nanti saya berharap di awal tahun ajaran baru, ayo kita mulai dengan semangat baru ya. Udah mulai sibuk-sibuk, udah liburan kan? Sudah kemarin liburan belum? Oh yang belum masih punya kesempatan Pak ya, seminggu lagi. Sampainya kapan Pak? 17, 18, loncat kan? 20? Ya sama kayak saya satu. Apa-apa. Ya. Jadi sesuai quiz ya, sesuai quiznya. Nah, semangat baru apa ya kita siap dengan menyiapkan siswa-siswa kita. Kalau gurunya semangat, siswanya semangat loh. Nah, siswanya semangat. Kayak tadi saya bilang, Pak ikutin aja tuh kalau lomba-lomba. Menang nggak menang itu bonus. Yang penting kita memberi pengalaman terbaik buat anak-anak kita. Jadi anak-anak itu mentalnya teruji. Jadi dia ada jiwa kompetisinya kalau kita sedikit ikutkan. Lebih pede anak-anak. Tapi jangan itu mereka harus menang ya. Disemangatin aja. Pokoknya kamu berusaha sudah sangat bangga gitu. Kita sebagai guru bangga. Menang itu bonus. Ya. Suatu saat itu akan mengasah dia. Mungkin tidak di sekolah kita, nanti kita nanti ini akan beruji nanti aja. Menyiapkan bekal, nggak apa-apa kita nggak dikenal orang. Memang tugas kita kan menyiapkan anak-anak kita. Nggak perlu harus kita yang membawa namanya. Ya. Jadi siapkan anak-anak. Kalau memang kemarin sampai lolos ke semifinal ya Bapak ya. Kemarin. Nah, alhamdulillah, artinya kan sudah punya potensi ya. Tinggal nanti dipores-pores lagi. Kalau sampai punya alumni dari sini yang sekarang jadi orang hebat itu bisa kita manfaatkan untuk membantu anak. Jadi anak saya itu di Mandor Malang itu pelatih yang olimpiade itu adalah dulu alumni dari Mandor Malang yang pernah juara. Jadi saya tuh salut juga setelah anak saya itu malam. Kenapa? Ternyata anak itu sudah jadi dokter. Dia punya waktu malam, dia udah ngajar di malam. Gitu. Jadi ada sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi apa gitu. Tapi ternyata cinta mereka dengan alam mater sekolah itu kan luar biasa ya. Dan mereka ada dibayar loh. Dibayar tuh menyiapkan waktu itu seminggu sekali untuk tetap membina adik-adik kelasnya. Tahu kan sudah jadi dokter itu kan sudah tahu ya. Tapi mau mereka. Nah jadi manfaatkan alumni yang sudah sukses untuk bisa membantu. Ayo kita memang harus merintis karena sekolah ini kan baru ya. Jadi kita harus merintis. Kita sedikit kita sama-sama melakukan sekolah ini. Saya ini sudah 25 juga sudah luar biasa ini dengan sekolah ini ya. 45 orang sudah bagus banget gitu sekolah ini. Jadi Bapak Ibu nanti karena memang tugas guru itu kan salah satunya menyiapkan administrasi ya. Tetap dibuat ya Bapak Ibu ya, saya lihat. Tapi nggak usah harus bikin satu tahun, karena kita mau perubahan betul nih. Kenapa aja bikin untuk
makan pertemuan mungkin ya. Nah, yang tadi saya tahu dulu, oh guru emang mau masuk itu punya rencana, nggak yang ngalor ngidul kemana gitu kan, harusnya jelas dia mau ngasih materi. Pasti sekali masuk harus ada yang dibawa anak, yang misalnya kemarin dia jelas gitu. Itu yang seperti kita ya. Itu, jadi silakan nanti saya nengok-nengok juga di sini. Tadi sekali lagi ya, saya pendamping ya, jadi jangan terus takut sama saya gitu. Kan ada juga siswa-siswa saya dulu kan, ya, murid-murid saya dulu. Jadi nggak usah, kalau ada yang mau tanya, tanyakan aja. Selama saya bisa bantu, selama saya bantu. Nanti kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya carikan siapa yang bisa bantu. Siap, saya carikan nanti yang bisa bantu. Ya. Nah, mungkin itu sedikit kita lebih ke tanya jawab kan Pak ya, lebih enak dialog ya. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Saya kalau ngomong cepet, begini gitu ya. Jadi kalau dimaklumi. Nah, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya bisa langsung. Iya, maju. Soalnya kabelnya nggak sampai. Jadi foto juga. Segala kerendahan hati kami panjatkan puji syukur kehadiratmu atas rahmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Dan jika ada sayang, tolong diungkapkan. Masih ada lagi Pak. Cinta Laura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Terakhir. Banyaknya. Mobil Taufik meluncur tak berdaya. Jika salah dihukum satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belas.